izin memperkenalkan diri, saya Cinta Meliana Napitupulu dari kelas AKT 23A dengan NPM 234120044. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan internasional di suatu negara dan prospek pengembangannya 5 tahun ke depan. Pengertian menurut para ahli. Menurut Huala Adolf, perdagangan internasional adalah aktivitas tukar-menukar atau jual-beli yang terjadi antar negara, dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan dari aktivitas tersebut. Menurut Setiawan dan Lestari, perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan yang melibatkan penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain berdasarkan kesepakatan bersama. Transaksi dapat terjadi antar perorangan, antar individu dengan pemerintah, atau antara pemerintah negara. Faktor pendukung. 1. Kebutuhan negara dan masyarakat. Setiap negara memiliki kebutuhan yang beragam dan tidak mampu memproduksi semua kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, perdagangan internasional digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. 2. Perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang berbeda di tiap negara, seperti yang diilustrasikan oleh perdagangan antara Indonesia dan Australia, memungkinkan pertukaran barang yang menguntungkan kedua pihak. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk bersaing di pasar global, perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia, SDM, sehingga perdagangan internasional mendorong pengembangan SDM yang lebih baik. 4. Meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan negara meningkat melalui pajak dan pendapatan dari transaksi ekspor dan impor. 5. Perluasan target pasar. Perdagangan internasional memungkinkan perusahaan memproduksi lebih banyak dan memperluas target pasar ke luar negeri. 6. Perbedaan iklim. Perbedaan iklim memengaruhi hasil produksi, sehingga perdagangan internasional diperlukan untuk mengatasi perbedaan ini. 7. Perbedaan selera. Perbedaan selera konsumen antar negara menciptakan peluang perdagangan yang saling menguntungkan. 8. Transportasi antar negara. Transportasi darat, udara, dan laut menjadi faktor penting yang mendorong perdagangan internasional. 9. Mencari dukungan luar negeri. Perdagangan internasional dapat digunakan untuk mencari dukungan luar negeri saat diperlukan, dengan banyak mitra dagang yang dapat memberikan dukungan. Manfaat. 1. Membangun persahabatan antar negara melalui saling ketergantungan. 2. Keuntungan dari spesialisasi, di mana negara dapat fokus pada produksi barang tertentu. 3. Transfer teknologi modern, memungkinkan negara untuk belajar teknik produksi yang lebih efisien dan manajemen yang lebih modern. 4. Memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan, memungkinkan penjualan produk berlebih ke luar negeri. Contoh perdagangan internasional. Ekspor dan impor. Indonesia dapat mengekspor produk-produk seperti minyak kelapa sawit, kopi, karet, dan produk pertanian lainnya ke Singapura. Sebaliknya, Singapura dapat mengekspor barang-barang manufaktur, peralatan elektronik, dan jasa ke Indonesia. Prospek perkembangan 5 tahun ke depan. Prospek pengembangan ekspor-impor antara Indonesia dan Singapura dalam 5 tahun ke depan akan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk perkembangan ekonomi global, kebijakan perdagangan, dan inisiatif bilateral. Beberapa potensi prospek melibatkan diversifikasi produk. Indonesia dan Singapura dapat mengembangkan kerjasama untuk diversifikasi produk yang diperdagangkan. Ini mungkin melibatkan peningkatan ekspor produk bernilai tambah dari Indonesia dan impor produk manufaktur atau teknologi dari Singapura. Infrastruktur dan logistik. Pengembangan infrastruktur dan sistem logistik dapat meningkatkan efisiensi dalam perdagangan bilateral. Investasi di bidang ini dapat mempercepat arus barang dan jasa antara kedua negara. Kerjasama investasi. Peningkatan kerjasama investasi dapat menjadi faktor kunci. Inisiatif investasi lintas batas yang saling menguntungkan dapat meningkatkan keterlibatan perusahaan dari kedua negara di sektor-sektor yang strategis. Inovasi dan teknologi. Kolaborasi dalam bidang inovasi dan teknologi dapat meningkatkan daya saing produk dan layanan.
Inisiatif bersama dalam riset dan pengembangan dapat menciptakan peluang baru. Kebijakan perdagangan, perubahan dalam kebijakan perdagangan baik di tingkat nasional maupun regional dapat memengaruhi arus perdagangan. Keterlibatan aktif dalam perjanjian perdagangan regional atau multilateral juga bisa menjadi faktor penting. Kerjasama antara Indonesia dan Singapura dalam menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang ekonomi dapat membentuk landasan perkembangan positif dalam perdagangan bilateral mereka. Sekian dari saya mohon undur diri, terima kasih.